Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Faisal Ramadhani dengan NIM akhir 163 dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur. Pada video ini saya akan menjelaskan konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari water passing. Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi atau elevasi antara dua titik di permukaan tanah. Dan metode ini sangat penting dalam proyek konstruksi karena digunakan untuk mengetahui kondisi tinggi rendah suatu lahan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari water passing. Tujuan dari water passing itu bukan cuma buat tahu selisih tinggi antar titik, tapi juga untuk memahami kondisi permukaan tanah, apakah lahannya naik, turun, atau tidak rata. Selain itu, data dari water passing juga sangat membantu dalam perencanaan konstruksi seperti jalan, drainase, maupun bangunan, supaya desainnya bisa menyesuaikan kondisi lapangan. Dari hasil pengukuran ini juga bisa ditentukan elevasi rencana, jadi ketinggian bangunan atau jalan yang akan dibuat bisa sesuai dengan rencana yang diinginkan. Selanjutnya ada prinsip dasar water passing. Prinsip dasar water passing itu sebenarnya sederhana, yaitu menggunakan garis pandang yang datar dari alat water pass untuk membandingkan tinggi antara satu dengan titik lainnya. Jadi nanti alat akan memberikan garis horizontal, lalu dari situ kita bisa melihat perbedaan tinggi antar titik yang diukur. Jadi alat yang pertama harus kita tahu itu namanya automatic level atau kadang disebut water pass. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan garis bidik yang benar-benar horizontal. Garis ini nanti yang kita pakai untuk melihat rambu ukur atau titik tinggi pada tanah. Jadi intinya alat ini bantu kita memastikan tinggi suatu titik itu akurat dibanding titik lain tanpa harus mengukur manual tiap kali. Selanjutnya alat yang kedua yaitu ada rambu ukur. Bentuknya seperti papan di skala, jadi kita bisa melihat angka tinggi dengan jelas. Fungsinya adalah untuk membaca tinggi suatu titik. Cara pakainya yaitu rambu ukur ini diletakkan langsung di titik yang mau diukur. Nanti alat water pass akan membidik rambu ini untuk mengetahui tinggi titik tersebut. Untuk alat yang ketiga namanya adalah tripod. Nah, untuk alat water pass tadi kita butuh yang namanya tripod. Fungsinya yaitu sebagai penyangga alat supaya tetap tegak. Tripod ini punya 3 kaki dan tujuannya supaya alat tetap stabil saat kita melakukan pengukuran. Jadi hasilnya akurat dan nggak goyang. Selain alat-alat tadi, kita juga membutuhkan alat bantu lainnya seperti meteran, fungsinya untuk mengukur jarak. Yang kedua, partop, fungsinya untuk penanda titik. Yang terakhir ada buku catatan, fungsinya untuk mencatat hasil. Jadi alat-alat ini dibutuhkan dalam metode ilmu ukur tanah. Lalu selanjutnya ada prosedur pengukuran. Yang pertama kita mulai dari benchmark. Jadi ini adalah titik acuan yang sudah kita ketahui elevasinya. Fungsinya sebagai dasar pengukuran. Jadi semua tinggi titik lain nanti dihitung relatif ke titik ini. Biasanya benchmark ini berupa patok tetap di lapangan. Selanjutnya ada pemasangan alat water pass. Alat ini diletakkan di atas tripod, kemudian kita pastikan posisinya stabil. Setelah itu alat di-setel sampai benar-benar datar supaya garis bidik horizontal yang dihasilkan akurat saat pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembacaan. Yang pertama adalah backside. Ini adalah pembacaan pada titik awal yaitu benchmark tadi. Tujuannya untuk menentukan tinggi alat atau biasa disebut TA. Setelah itu kita lakukan pembacaan foresight. Ini adalah pembacaan pada titik berikutnya yang ingin kita ukur. Nah, dari hasil foresight ini kita bisa menghitung elevasi titik yang baru berdasarkan tinggi alat yang sudah didapat sebelumnya. Setelah pembacaan selesai, kita masuk ke tahap perhitungan beda tinggi. Yang pertama, kita hitung dulu tinggi alat atau TA dengan rumus elevasi benchmark ditambah dengan backside. Setelah itu, untuk mencari elevasi titik yang diukur, kita gunakan rumus TA atau tinggi alat dikurangi dengan foresight.
Dari perhitungan ini kita bisa mengetahui beda tinggi antar titik. Jadi kita tahu apakah suatu titik lebih tinggi atau lebih rendah dibanding titik acuan. Lalu selanjutnya ada contoh dari profil memanjang. Pada contoh profil memanjang diketahui elevasi benchmark sebesar 100 meter dan backside sebesar 1,5 meter. Langkah pertama kita hitung tinggi alat dengan menambahkan elevasi benchmark dan backside sehingga diperoleh 101,5 meter. Kemudian untuk mencari elevasi titik A, tinggi alat dikurangi foresight yaitu 1,2 meter sehingga diperoleh 100,3 meter. Selanjutnya untuk titik B, tinggi alat dikurangi 1 meter sehingga diperoleh 100,5 meter. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perubahan elevasi sepanjang jalur pengukuran. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu profil melintang. Pada profil melintang diketahui tinggi alat sebesar 101,5 meter. Kemudian dilakukan pembacaan pada 3 titik yaitu kiri, tengah, dan kanan. Untuk titik kiri, elevasi dihitung dengan mengurangi tinggi alat dengan 1,3 meter sehingga diperoleh 100,2 meter. Untuk titik tengah diperoleh 100,4 meter dan untuk titik kanan diperoleh 100,1 meter. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa bagian tengah lebih tinggi dibandingkan bagian kiri dan kanan. Demikian penjelasan mengenai konsep penerapan water passing dalam proyek konstruksi, mulai dari tujuan, prinsip dasar, alat yang digunakan, prosedur pengukuran, hingga contoh perhitungannya. Dari materi yang telah disampaikan, kita bisa memahami bahwa water passing memiliki peran penting dalam menentukan elevasi dan beda tinggi tanah yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan seperti jalan, drainase, dan bangunan. Dengan pengukuran yang tepat, maka hasil konstruksi juga akan lebih akurat, aman, sesuai dengan desain. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.